Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin dan dimuliakan Allah, para asatidzah dan saya puji teman sejawat, juga banyak saya jamin satu kelas menjadi debat. Hadir saya jamin. Alhamdulillah, berbahagia bapak-bapak sekalian bisa bertemu. Kenapa berbahagia? Karena ini season terakhir. Ya, setelah mendapatkan materi dari pagi, sekarang terakhir sampailah sebetulnya ke puncak materinya ini. Jadi orang persatuan Islam itu harus punya karakteristik ibadah rahman. Itu. Insya Allah kalau Ustaz Adil udah punya. Kemudian mungkin ini sudah disampaikan, ini skema administrasi sertifikasi tesis ya. Ini ada kompetensi umum, kompetensi dasar, kompetensi khusus. Maka posisi kita ini ya. Posisi kita di sini di takhir. Posisi kita di takhir kenapa di takhir? Sebagaimana diketahui bahwa orang yang terbaik itu dalam agama yang paham, bukan hafal. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau bahasa lain namanya mindset. Kalau merubah orang itu merubah pikiran. Nah, merubah pikiran itu dalam agama kita adalah paham. Gitu. Ada orang yang berubah tapi seperti mendorong mobil butut. Kalau tidak didorong tidak maju. Kenapa? Karena dia tidak paham. Gitu, Pak. Kalau di sini gitu. Kalau subuh di masjid dengan jam 3 di pasar gimana? Pasar. Karena di pasar makan gitu. Di masjid mah teka harti. Paham eta. Konsepnya itu namanya dalam agama takdir. Makanya kalau kita lihat hidayah itu kan hidayah apa yang paling rendah? Hidayatul wisdom. Kemudian naik hidayatul hawas, naik yang ketiga hidayatul akal, kemudian hidayatul din. Jadi orang baru paham agama kalau akal dijadikan dasar fondasi tanpa. Makanya nanti akhir neraka itu akan menyesal. Kenapa dulu waktu di dunia kami tidak pernah mendengar, tidak pernah mikir, tidak pernah mendengar. Kenapa? Karena hidup itu harus banyak mendengar. Makanya berat mana jadi mustami dan jadi mubalik. Berat jadi mustami, betul. Jadi mubalik itu kan ada sekolahan, betul kan? Iya. Minimal kalau ke umum ke fakultas komunikasi keluar gelarnya sarjana komunikasi. SO.
Gitu. Tapi kalau jadi pendengar kan kayak sakawan aja. Ayo bisa mana? Kami sudah sekali ini dari rasa mana kamu sih jurusan apa pendengar yang baik acaranya. Pendengar. Kalau mau perguruan tinggi itu ada dua jurusan pendengar. Bung Ailanong nak san. Ailanong. Nama nya obat tidak tidur. Nah ini ya kita posisinya ada di takhid, karena kunci itu di versi itu apa yang dicari Pak? Balas deh, cari apa? Gitu ya, ada yang dicari kalau dia tidak paham agama, betul nggak? Cari jabatan, dititah gawe itu mana gaji, betul nggak? Tapi kalau mencari pahala insya Allah itu makanya kuncinya dipaham. Dia digerakkan oleh pemahaman terhadap agama bahwa sesungguhnya beragama itu kebutuhan untuk dirinya, bukan kebutuhan untuk orang lain. Ras, benar. Ini Pak. Dan tadi Bapak-bapak sudah yang pertama tauhid sebagai dasar perjuangan, kemudian berjihad, kemudian sejarah baru. Jadi ini terakhir. Terus, ini tujuan, belajar. Peserta memahami konsep dan karakteristik ibadah Rahman yang merupakan ciri khas yang harus dimiliki anggota. Ciri khas Pak anggota. Jadi sehingga yang disebut anggota PLC selama derajat ciri khas. Iya, gitu. Dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ini umum. Kemudian secara khusus setelah mengikuti pembelajaran itu diharapkan memahami karakteristik ibadah Rahman, memahami karakter dasar dan penguat dari karakter ibadah Rahman, menanamkan karakter ibadah Rahman dalam dirinya. Kalau kita di kelas, ini bapak-bapak banyak yang jadi guru, kan ada ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Siswa dapat, beres sekolah dapat siswa. Terus ini karakteristik ibadah Rahman, ini prosesnya, proses kaderisasi Pak. Kader itu kenapa kader? Kader itu tidak kader. Iya, kan? Ini kader ibadah Rahman, kemudian yang naik karakter ashabul hawariyun, karakter ju'amah, karir ulama, nanti kemudian kader. Ini dasar karakter ibadah. Memang kalau mau berkembang ya harus banyak kader itu namanya SDM. Jadi seperti apa persatuan Islam di Banjarsari, di Ciamis, di Jawa Barat, di Indonesia, maka kata kuncinya tergantung ada. Nanti kita kalau disebut aset, kekayaan itu lebih kekayaan yang sifatnya materi. Padahal sebetulnya kekayaan yang tidak kalah penting, bahkan paling penting itu kader. Jadi ada aset itu intangible. Jadi ada yang bisa diukur materi gitu, punya madrasah sabaraha, jamaah sabaraha gitu. Tapi intangible-nya itu kemampuan. Pokoknya setiap orang kan punya kemampuan itu kalau di perusahaan itu bisa dihargai. Dia bisa mendapatkan uang berapa. Dengan kader ini bisa menarik anggota berapa, bisa mempengaruhi seberapa besar. Itu memang ini mesti dihitung. Banjarsari termasuk aset yang luar biasa Pak. Ini jumlahnya luar biasa banyak. Kemudian dari sisi berbagai unsur ada. Ini akan luar biasa ke depan. Akan luar biasa dari yang muda sampai itu berbagai sisi. Mohon maaf kalau saya melihat Banjarsari sangat potensial Pak. Kalau di cabang sana semua hawalon, ayam murah, ya mah gabungan yang tua, yang muda, ulamanya banyak, gitu, ya pendidiknya banyak, kemudian agnianya juga, wah, gitu. luar biasa. Tinggal kata kuncinya dikapitalisasi. Kapitali, bagaimana kelebihan ini
menjadi ujung tombak. Gitu. Karena ujungnya gini, kalau saya memahami, jadi memahami ini, pergerakan kita itu satu harus mengakar, harus ada akar, karena akar itu fondasi. Nanti setelah mengakar itu menyebar. Kalau mamanya di cabang, bagaimana setiap desa di kecamatan di cabang itu ada kita, Pak. Ada jamaah. Nanti ujungnya menjulang, gitu. Dia mengakar, menyebar, menjulang. Itu kuncinya apa ya? Kuncinya di kader. Kuncinya di kader. Eksistensi kita itu ada karena ada estafeta kader. Itu estafeta kader. Makanya kalau ditanya Persis ke depan gimana, lihat saja kadernya. Gitu. Kalau bisa mau firasati yang lain, bisa mau firasati jangan di bawah yang lain. Kemudian terus ini berkaitan dengan dasar ibadah rahman. Betul, pasti ibadah rahman itu dari ayat berapa? Dari ayat berapa? Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Siapa yang hafal? Ya. Siapa yang hafal? Silakan yang hafal bisa ulang. Boleh, Ustaz Dadang hafal? Ya, silakan. Udah sampai 6 kan? Terima kasih. Insyaallah. Ke depan. Sana semiwaran kosong ini. Bisa Pak. Terus. Keras. Terakhir. Di sini tidak ditulis. Sebetulnya kenapa kita harus menjadi ibadah rahman? Kenapa? Nah, itu sebetulnya di ayat terakhir itu ayat ke-74. Di sini tidak ditulis apa? Apa? Ayat ke-74. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Yesus katakan kalian tidak dianggap apa-apa kalau kalian tidak pernah berdoa benar. Gitu Pak. Jadi kan ini setiap orang dia hanya bisa punya eksistensi, dihargai keberadaan kalau kata kuncinya dia punya daya tawar. Daya tawar itu sama dengan itu kata kunci. Coba gitu. Ya, suami akan dihargai oleh istri manakala si suami itu punya daya tawar. Apa daya tawarnya? Melaksanakan kewajiban. Gitu. Ya, melaksanakan kewajiban. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Memberikan nafkah lahir, nafkah batin, memberikan pakaian, memberikan rumah, betul lah. Gitu. Makanya banyak istri yang mengeluh, abdi mah boga salah kita, tapi rasaan tuh boga. Kenapa ada bahasa rasaan tuh boga?
Karena keberadaannya tidak dirasakan oleh istri. Wujuduhu ka'adami ayam nanti siga. Itu kata kunci Pak. Jadi eksistensi itu akan ada manakala kita dira itu daya tawar. Banyak orang tua yang mengeluh sebab rumah senalobak budak guna dan bukan satu orang tiba-tiba lupa melitik nana pikir kan panjebrok nak tahu musakul kata kuncinya apa? Keberadaan anak tidak dirasakan oleh orang tua. Itu kata kunci. Kata kunci. Kalau tidak ada manfaat, tidak ada eksistensi. Kunaon urus kayak apa? Tanya manfaatnya. Taruh coba. 20.000. Iya kan? Iya. Kunaon ngurus domba. Ini dari A sampai Z manfaat. Kunaon ngurus sapi. Oh, tanya wae. Bapak mau ngurus sapi itu tanya dia orang bisa jadi gas. Betul nggak? Jadi pupuk jadi gas. Coba pertanyaan manfaat kita apa? Manfaat kita apa? Coba kotoran manusia, lamun kakawon dan pareka. Itu kata kunci. Kata kunci manfaat. Makanya kalau ditanya itu apa Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan kita di dunia itu apa? Mengelola. Apa? Terus Memakmurkan bumi. Nah, yang tiga ya. Satu ibadah, dua khalifah, tiga memakmurkan alam. Surat ayat 61. Wa syakum minal ardi wastamaraku biha. Allah yang menyimpan kalian itu untuk memakmurkan. Kata kuncinya makmur. Karena dunia itu awalnya oleh Allah sudah islah, sudah baik. Dan tugas kita adalah memakmurkan. Di kita direduksi makmur itu jadi masjid, dewan kemakmuran masjid. Direduksikannya jadi keuangan. Padahal makmur itu dunia ini kata kunci. Kalau tidak ada manfaat, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri saja jadi masalah Pak. Jadi beban. Nah pertanyaan, kan kita di dunia itu semuanya milik Allah, betul tidak? Kita milik siapa? Allah. Awal dari Allah kembali kepada Allah. Kata kunci eksistensi kita dihargai oleh Allah kalau kita ibadah. Makanya lihat, orang yang tidak beriman itu derajatnya sama seperti hewan. Innalladzina kafaru yaqulun wa ya'lamu kama ta'kulun. Itu orang kafir itu makan minum seperti hewan. Kenapa? Karena tidak ada yang lain. Itu. Jadi kalau begitu ibadah itu kebutuhan kita, kebutuhan Allah. Bukan kita. Kebutuhan kita, kebutuhan Allah. Jadi ibadah Rahman itu Allah butuh atau kita yang butuh? Kita yang butuh. Pak, bapak yang butuh ke istri, istri yang butuh ke kita. Dua anak. Kita butuh istri. Ya, pemimpin butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin. Kalau antar manusia kali saling membutuhkan Pak. Kalau antar manusia kita saling membutuhkan. Tapi kita dengan Allah bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Kalau semua manusia tidak ibadah, Allah tidak hina. Walaupun semua manusia ibadah, Allah tidak mulia. Ibadah itu kebutuhan kita. Karena kata kuncinya adalah Allah. Jadi kalau lihat karakteristik ibadah Rahman, kenapa kita harus? Karena ayat terakhir Pak. Ayat terakhirlah kata kuncinya. Allah tidak butuh kepada kita kalau kita tidak ibadah. Itu ayat terakhir. Sebetulnya aku nggak jelasnya ayatnya pas beres Pak. Jadi biasa. Bukan karena waktu ya. Ini di Muslim wahid. Muslim Pak. Tapi Muslimnya muwahhid. Kenapa muwahhid? Kenapa muwahhid? Karena nanti ada Muslim tidak muwahhid. Betul kan? Ada Muslim Indonesia, Muslim Nusantara. Ini Muslimnya yang muwahhid. Bapak Ibu, Bapak. Itu walaupun karomna bagi Allah sudah memuliakan anak-anak. Jadi bapak kita itu siapa? Ada. Ada ayah bapak Ulang, ayah bapak Ain, ayah bapak bapak Siama, bapak. Buat istri ngambek gitu kan? Kalau nanti bapak. Pak, apa yang disebut mulia? Mulia itu apa? Mulia itu apa? Tinggi derajatnya.
tinggi derajat. Apalagi Pak? Terhormat. Terhormat. Apalagi mulia? Pemurah. Pemurah. Apalagi mulia? Pak Haji Cahyadi ini apa bosnya? Emas itu disebut logam Mulia. Disebut logam mulia. Gitu. Kenapa disebut logam mulia? Karena berharga, bernilai. Haji 1 gram berapa? 2.300.000. 2.300.000. 2.300.000 1 gram. Itu emas asli ya? Iya. Yang 24 karat bukan Nusantara. 2.300.000. Bapak kalau lagi ke Bandung itu punya uang 2.300.000 mesin gesik seberat bener. Tapi mesin emas itu. Kita itu terlahir begitu. Mulia. Dengan apa mulia? Dua. Itu dua. Duanya apa? Bahwa kullu mauludin yuladu ala Fitrah. Fitrah itu apa? Yang pertama bertauhid. Alastu birabbikum qalu bala. Karena kebalikan dari tauhid apa? Musyrik. Innamal musyrikuna najas. Jadi suci itu bertauhid. Yang kedua adalah bersih dari dosa. Jadi bapak-bapak, hakikat hidup itu simpel. Bagaimana mempertahankan kemuliaan pas kita lahir, pulang juga harus lebih mulia. Makanya lakimu mau takum, hidup itu. Karena terlahir sudah mulia, maka pulang harus mulia, bahkan lebih mulia. Inna akramakum itu saja. Maka fungsi beragama, kenapa kita harus jadi ibadah? Sebetulnya ke sana. Gitu, bahwa ada reka-reka ibadah itu hanya bentuknya saja, tapi prinsip dasar itu. Ya, gitu. Nah, nanti hanya muslim muwahhid yang nanti melahirkan karakter ibadah rohnya. Gitu. Muslim yang macam-macam nggak akan begitu. Karena itu di luar dasar. Muslim yang terus. Ini ada bangunan karakteristik ibadah rohman. Apa pertanyaan? Kenapa bahasanya ibadah rohman? Bahasanya ada di Al-Quran, betul. Tapi kan harus paham, harus paham, gitu. Ya, dasar utamanya ya. Gitu. Kenapa bahasa ibadah rahman? Karena rahman itu salah satu asmaul husna. Kenapa yang dibawa ibadah rahman? Tidak ibadul alim, tidak ibadul aziz, tidak ibadul kohar, iya kan? Gitu. Tapi diambilnya ibadah rahman, ibadah rahman. Ya harapannya supaya jadi hamba-hamba Allah. Artinya banyak. Ibadah itu kan zaman dari ampun. Di tapaulnya diharapkan ya Bu ya apa yang jadi Abdurrahman itu bukan hanya Abdurrahman gitu, ibadah. Sebelum gua ke Ustaz. Terus ibadah rahman. Ya. Hamba yang penyayang. Hamba yang kenapa Pak? Itu artinya. Lepas Pak, hamba yang penyayang. Kenapa? Biar di area sana mulai dipayu. Karena beribadah mengikuti petunjuk. Karena mengikuti Petunjuk. Benar Pak. Mau disalahkan? Ada kenapa dong? Harga yang bermanfaat, ya harus bermanfaat, gitu, ya benar. Ayo, apa Pak? Kenapa? Kalimatnya ibadah rahman. Padahal kan tadi sifat Allah itu asmaul. Kenapa yang diambil yang ar-Rahman? Gitu. Ya itu dasarnya Quran pasti ada Pak. Quran itu pasti bisa dipahami. Ini benar. Ini sedikit saya menggali. Jadi ini agama itu simpel sebenarnya. Jadi agama itu Pak, pengabdian kepada Allah, bukan pengabdian kepada Allah, tapi dengan berbagai bentuk ibadah. Yang
jawaban dari ibadah itu harus punya sifat rahmat. Jadi salah kalau beragama tidak punya sifat kasih. Itu salah. Karena dasar agama itu dari mana? Tahu ya satu. Itu. Siapa yang paling jahat dari luar? Ular. Mau bebas. Di luar dari kita siapa yang paling jahat? Kalau isinya itu nggak apa-apa. Iya, dan Pak istri mah biasa Pak. Istri mah tidak pernah melihat warna kulit, tapi dia melihat warna kulit. Makanya yang kecewa itu kan, yang usia 75 nikah kapalawan. Soalnya 25 nikah apa? Karena istri masih nasi kartokan listrik, lalu saya ganti bisa tak? Boleh ya boleh. Tidak hadis nanti timbul mana itu boleh saja. Tidak ada masalah. Normal. Gitu. Makanya nggak usah berarti. Pak Ustaz ada punya anak putri. Ketika usaha laki ganteng, tapi toko duit. Dilot dari para yang pertama, siapa yang paling dari kita? Ada yang palingnya bukan suami, bukan istri, bukan anak. Di atas orang tua kita Allah. Karena hadis Allahu arhamu bi ibadihi min hadhil wahidati waliha. Allah paling jahat diri orang tibatan orang tua kita sendiri. Gitu. Makanya ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmah. Bahasanya rahmah. Nabi kita itu di apa? Wa ma arsalnaka illa rahmah. Bahasanya rahmah. Makanya ada surat Ar-Rahman. Rahman. Bahkan di surat Judul itu bahasa gini, wa may ya'su an dzikrir rahman. Barang siapa yang lupa zikir ke Ar-Rahman. Kenapa bahasanya begitu, Pak? Hidup itu kan dari Allah semuanya, betul nggak? Gitu. Kapan kita terlepas dari Allah? Kenapa? Tiap detik itu terlepas dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya gini, Nabi pernah berdoa, ya Allah jangan Kau lepaskan aku untuk mengurus diriku walaupun pada sekejap mata. Jadi sadetik oke tak pernah balik Allah mata itu nggak betul nggak? Iya, itu Allah itulah makanya bahasanya roh ibadah. Jadi bahasa lagi Allah bagusnya mana anjir doraka itu mana anjir doraka. Kita saja kalau mau beri jasa kepada orang suka disebut jasa Allah luar tidak itu ala irobbikum. Ini pasal betulnya kalimatnya ibadah. Makanya kalau nggak punya sifat kasih sayang itu tanda agamanya belum benar. Itu kalau nggak punya sifat kasih sayang, jangankan berlaku zalim kepada manusia, berlaku zalim kepada hewan saja masuk neraka. Lalu yang perempuan masuk neraka itu betul nggak? Iya, makanya kalau kita juga memberi makan hewan itu dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Bahkan kata Rasulullah, man gora soborson, barang siapa yang menanam tanaman, fa'akalahu insan atau dabah. Kemudian tanaman kita dimakan oleh manusia atau hewan, gitu. Itu menjadi sedekah. Punten ari cau eta hamana itu ketika itu kebun cau bapak itu dimakan jadi sedekah. Oh, apa nom? Hamana. Namun balong. Jalma. Serolanya jalmanya. Tujuh gerah. Hari sawah nom. Beli terus. Orang tahu deh. Keong, bungkam terus apa? Manuk ya Pak. Jadi manuk ya Pak. Jadi apa? Manuk. Makanya di dokter di dalam manuk kata sawah. Bukti pakai berbagi teh saha pakai rangka tina awi kopea baju koko sarung penghinaan Pak Ustaz.
Ustaz sama dengan Pelecehan. Islam masuk tertuduh aja. Nah, kalau masuk pidana kriminal Di kopean. jadi pakai tiung apa lagi? Pakai baju pakai koko ya kan? Iya. Jadi tertuduh. Kita sama itu petani negara sah. Jadi Ustaz Kiai Azinate Babagi. tuh Pak, luar biasa. Itu kalau nggak punya kasih sayang, ini cerita seorang perempuan yang dianggap Rasul sedang 6 bulan dan tentu tidak mungkin kasih sholatnya banyak sholat Pak. Kalau banyak sholat berarti ahli sholat yang wajib yang sunnah tidak pernah tertinggal. Misal ahli sholat tapi wahiyat itu di zirona api lisaniha sehari-hari justru menyakiti tetangga dengan lisan. Kata Rasul dia min akhirat neraka. Kasih sayang Pak. Makanya orang yang masuk surga kata Rasulnya dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Amal itu hanya penyebab saja, tapi aslinya dengan rahmat. Itu dasar kenapa kalimatnya ibadur rahman. Ibadur rahman. Kalau yang di sekolah kurikulumnya kan sekarang di learning, kemudian kurikulum cinta tuh, kurikulum cinta itu kasih sayang. Tapi cintanya bukan cerita ilahi ya abadi. Ya, ini ada tadi apa karakter dasar, karakter perempuan. Nah ini karakter dasarnya, karakter dasarnya ibadah rahman. Karakter dasarnya yang pertama apa? Sholat, yang kedua infak, yang ketiga keluarga. Jadi diambil Pak saripati dari ciri-ciri ibadah rahman yang disebutkan dalam surat Al-Qur'an itu ada karakter dasar. Sampai kamu saudara, kamu saudara, obat, ya, obat. Ini cepat, lebih baik. Ini sholat, infak, lalu ini dasar. Pondasi paling bawah sebutnya apa? Pondasi paling bawahnya. Pondasi paling bawahnya apa? Tauhid. Dari tauhid. Tauhid itu apa? Jadi bawahnya. Tauhid yang benar itu apa? Lahir apa? Mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah itu apa? Amal kita hanya akan diterima syaratnya dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah turunannya apa? Ikhlas. Turunannya ikhlas. Ikhlas itu tanda tauhidnya benar. Jadi tauhid belum benar kalau belum ikhlas. Oleh siapa setan kalah? Oleh orang yang tadi setan pintar belum? Pintar. Tapi sok bingung belakang ini. Saya tadi itu hanya kalah oleh yang ikhlas. Ya dalam surat Al-Hijr ayat 40. Bagaimana abuai tadi la uzailana lahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gitu. Makanya ciri ikhlas itu apa? Ridho, ikhlas, berkorban, ciri ikhlas itu apa? Ciri ikhlas itu? Istiqomah. Apa? Istiqomah. Apa tadi? Susu Pak. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu bukan ikatan istri balita cicing. Konsisten, dipuji nggak, terbang, dicaci tidak tumbang. Dipuji tidak terbang. Mana yang dipuji kamu tiru-tiru. Kalau dicaci tumbang. Udah makalah capek apa di jamnya. Agak kita ngomongin besar. Tumbang. Berarti belum ikhlas. Yang ikhlas itu konsisten. Itu dasar utama Pak, dasar utama. Nah di jamiah kita kalau nggak punya ikhlas sudah Pak, mau cari apa? Balas mau cari apa? Nggak dapat apa-apa. Gitu. Saya ini yang menggaji Pak Agus, sejamin.
aslinya itu ikhlas. Yang diterima mah karena tauhidnya nggak benar. Yang kedua Muhammadur Rasulullah, berarti apa? Sesuai dengan Rasul. Nah ini dasar utamanya sholat. Terus nah di sini disebut sholat itu walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Sholat apa ini? Sholat apa ini? Sholat tahajud. Tapi sesuai nama tahajud. Sesuai nama tahajud. Karena kalau beres habis Ramadan biasa tarawih jadi tarawih. Biasa tarawih jadi tarawih. Kenapa di Al-Qur'an ini ciri Nabi itu sholatnya sholat sunat. Sunatnya juga sholat tahajud. Maknanya kalau orang terbiasa sholat tahajud komo anu wajib. Gitu, komo anu wajib. Kalau orang melaksanakan sholat wajib itu baik sekali. Nilainya baik sekali. Baik sekali. Memang yang wajib dilaksanakan. Tapi kalau orang tahajud baik sekali. Baik sekali. Karena waktu sholat dipakai sholat baik. Tapi waktu tidur dipakai sholat baik sekali. Waktu ngaji wajib harus sholat. Baik sekali. Iya mah waktu sholat dipakai molor. Kurang bisa. Kayak waktu belajar dipakai belajar, memang waktunya baik. Tapi waktu libur dipakai belajar Baik sekali. Jadi luar biasa Pak. Ini diambilnya bukan yang sholat wajib, bukan rawatib, tapi sholat tahajud. Wah, kita tahu apa namanya. Terus, di sini terus, ini Pak. Ya, nanti ada yang sholat itu kualitas sholat itu ada yang musolli, hafidus sholat, muqimus sholat. Jadi ibadah Rahman itu bukan sekedar musolli Pak. Itu bukan sekedar sholat. Gitu. Sekedar sholat itu berarti menggugurkan kewajiban. Gitu. Karena dia takdir berubah. Tapi juga hafid itu apa? Menjaga. Lihat nanti nilainya di sini bisa dibaca. Nilainya hafid menjaga. Makanya Quran itu yang hafal Quran biasanya dia hafid. Meraih itu susah nggak? Meraih itu susah nggak Pak? Susah. Mempertahankan lebih susah. Bapak yang nikah kami pun susah. Mempertahankan nikah susah. Susah. Di atas semua godaan. Semua di luar lebih enak. Jadi kita menjaga. Kalau kita membaca Quran, membaca Pak, ngapal Quran itu namanya cinta. Tapi kalau murojaah namanya setia. Kalau ngapalkeun apa namanya cinta. Tapi kalau terus diulang-ulang namanya setia. Itulah bapak laki-laki yang setia, pulang dari mana saja rumah bijeta. Jadi yang hampir itu dia setia. Itu ya. Itu mah udah ketahuan. Ayah saya terima kasih. Harus mati Pak ulah nekat. Iya mah nekat. Ya. Anak 7 Pak. Penghasilan 500.000. Rumah kontrak, motor kredit. Ayang nikah dari mandi nekat. Jadi kalau berani itu pakai perhitungan. Maju tak? Membela yang bayar. Itu hafid Pak. Oh ini hafid tingkatannya luar biasa. Gitu ya, menjaga waktunya, ya kan? Gitu, menjaga waktunya, menjaga dari berbagai hal. Begitu ya, merutinkan yang sunat, berusaha menghindari dari perbuatan maksiat. Beda dengan yang
Musolli itu STM ya, sholat terus terus ya. Ini ibadah Rahman itu harus sampai mukimus sholat. Mukimus sholat, berusaha meraih kehusuan, tumakninah ketika sholat. Gitu. Berat nggak khusyuk Pak? Berat nggak? Berat. Berat nggak khusyuk? Berat. Wasta'inu bis-sabri wassalah kabirah illa 'alal khashi'in. Cuma khusyuk keras teh ayat. Alladzina yadunnuna annahu rabbihim wa annahum ilaihi. Jadi kalau disebut Pak dalam perencanaan namanya from the end. Jadi kalau mau bagus sesuatu itu memulai dari akhir. Memulainya dari akhir. Dari akhir. Ulang di akhirat koyong lebet mana? Surga. Surganya surga apa? Firdaus. Itu namanya memulai dari akhir. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia untuk sampai sana. Pokoknya di sini di sekolah apa akhir kelas 6 di SDIT Andur itu dibikin akhirnya hafalan Quran sekian, gitu kan? Kemampuan bahasanya sakit itu namanya promotnya memulai dari akhir sehingga seluruh kegiatan yang ada untuk mencapai itu. Nah agama itu gitu Pak. Urang tes bukan sekedar nanti masuk surga, tapi masuk surga dengan tingkat tertinggi. Itu namanya from the end. Sehingga langkah yang kita lakukan sekarang kegiatan apapun untuk sampai ke sana. Gitu. Itu namanya rencana jangka panjang, turun jadi jangka menengah, turun jadi jangka pendek, nanti ayat ke jangka nah, kalau akhirat punya dapat, tapi kalau dunia akhirat tidak berdapat. Nah, apa ini? Berusaha mulai musuhan, memiliki kesadaran penuh, keringat kuat untuk menegakkan nilai sholat. Jadi kudu beda kudu sholat di utara, sholat harus beda. Gitu, anu sok ngaji di utara, ngaji kudu beda. Anggota persis yang lain, Anggota persis. Itu sebetulnya Pak. Kudu aya beda. Kudu aya beda. Kenging teu ngorek anu korek. Lu korek urang dikorekan. Dapat kayak secara hukum. Hukum itu yang penting. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh lu korek di korekan. Berarti sarua korek hasilnya. Nanti oleh Islam apalagi baru Rahman. Boro-boro kan bager anu korek wae tetap bager. Anggota persis rumah isu rumah baksuran. Kan orang itu mengeluarkan isinya Pak. Beres ya? Iya, orang itu mengeluarkan isinya. Namun saya keluar, saya sekarang kopi. Kalau dia mengeluarkan jelek berarti di dalamnya jelek. Islam itu jangan yang kepada yang baik, yang jelek saja tetap. Itu nanti ibadah Rahman ya apa? Ibadah Rahman itu berarti berhasil tapi alat ukurnya kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk merutinkan qiyamul merutinkan. Aduh senang abdi masuk taburan turutan saha lalu sama belahan kan nurutan saha nurutan Abu Bakar itu sebelum tidur dia qiyamul lail ya kan gitu. Kalau Umar jam 2 jam 3 dua nana dipuji Umar mawadian hebat lalu Abu Bakar mah hati gitu hati buat nana dipuji nu dipuji saha lah takum fitlah bulan kata Nabi jangan seperti anu yang kurung ini masalah kaki kiamat. Ayo bilang penting sok salat penting. Ya. Jadi ini Pak, salat itu kan Nabi urut Islam. Ajaran Islam itu sedikit-sedikit. Oh, sayangnya. Udah? Kita beres, saya bahasan anu. Iya, tapi iya mah Pak. Tapi nggak dikasih nama. Ya, jadi kata Rasulullah urut Islam. Ajaran Islam itu sedikit-sedikit akan ditinggalkan oleh umat Islam. Begitu. Pak awalul taqdon. Ajaran Islam yang pertama kali ditinggalkan itu hukum Islam. Orang Islam besar seperti hukuman hukum sudah banyak belum Pak? Banyak belum? Banyak. Oh, kalau sudah berbicara hukum Islam banyak umat Islam yang anti.
Iya. Betul nggak? Padahal waman lam yahkum bima kalau sendiri. Ya, itu sedikit-sedikit nanti wa akhir naqdol. Tapi yang terakhir ajaran Islam ditinggalkan as-sholat. Sholat. Jadi sholat itu kalau di daerah itu ada di perbatasan. Ada di perbatasan. Umpamanya kalau di sini perbatasan antara Banjarsari, Ciamis, Sarabaya, ya, itu di perbatasan. Jadi kalau orang masih sholat itu berarti masih Islam. Namun istri sholat bukan Islam. Tadi orang kafir sholat tak? Berarti lu tak sholat kafir. Hari munding sholat tak? Berarti lu tak sholat ya namanya siga munding. Jadi ciri-ciri. Jadi kalau main bola, kalau lawan sudah bapak sekalian sudah berhadapan dengan kiper, maka masuk tidak tergantung kiper. Nah, kiper itu adalah shot. Gitu. Nah, terus yang infak. Infak walakin idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqulu kana baina dzalika. Kalau sholat ibadah badaniyah, kalau infak ibadah amaliyah. Kalau harta kita itu yang mana? Yang berapa yang mana? Yang dimakan. Yang dimakan. Ada berapa? Ada 3. Yang dimakan minum jadi hampas. Yang dipakai itu pakai jam itu yang 11 miliar selama-lamanya. Itu yang dipakai jadi rusak, aumat sodaktan disodakohkan jadi abadi. Milih yang dari hampas, milih yang rusak, milih yang balik. Milih yang balik. Milih yang balik. Hari kayaan 20.000 saudara. Jadi ketika infak itu kan bukan kita, bukan buat orang lain, buat kita. Itu justru yang akan enaknya di PSI itu hayatuna kuluha ibadah. Kalau khawatir atas 20.000 jadi ibadah. Cari pahala Pak, kan kita ini mencari pahala, betul nggak? Iya, nah nggak lama Pak hidup di dunia, lama nggak? Lama nggak? Tapi minggu ke minggu deh, di bulan ke bulan. Coba yang lama di dunia apa Pak? Yang lama di dunia mati lu di dinosaur nungguan buka, nungguan tuan Jumatan, nungguan itu di Pangau sehari. Di luar itu, ya. Ini infak terus. Ya ini keluh. Ini bangunan ibadah rahman itu satu berarti badannya, yang kedua mampu ibadah maliyah. Dijamin ibadah maliyah itu tidak akan membuat kita miskin. Mana kosomalun surah harta tidak akan berulang dipakai. Balnya sedar 3 kali disebut pasti nambah Pak. Kemudian bangunannya adalah keluar. Ya walaupun daya turun Rabbana habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Diistiri heran panon. Diistiri heran panon penyejuk mata berwarna. Benar Pak. Biasanya pasangan hidup itu disebut oleh Al-Quran dengan anak itu sebagai ujian. Ujian itu cobaan bukan? Cobaan, betul nggak? Jangankan suami istri, di jalan saja itu yang ketemu sebentar jadi ujian. Jangan nampak hukum di Pak fitnah, kami menjadikan antar kalian jadi ujian. Saat di jalan, kita di jalan benar Pak, aja nulis tingkat dulu baru pakai. Ibu, kita jadi ujian. Itu ya, itu yang sebentar, apalagi suami istri dan anak yang 20 jam. 20 jam. Kunaon Pak jadi ujian? Sabab piring Pak kontrakna sareng piring jeung sendok jeung garpu. Moal aya piring Pak kontrakna terus yang dekat Pak. Terus kami mau usia mengeun cobaan teh. Ya iya, namanya cobaan itu banyak Pak. Yang sedikit itu namanya cobain. Yang sebelum nikah Pak, usianya Pak sebelum nikah? Jono. Terus 5 senang ngalamar kali itu kali 5 kali ditolak wae.
lain ditolak salah alamat. Ngalamar kan hubungan kan. Turun ke Signa itu burung ya. Itu apa hubungan lain. Tuh, itu yang susah cari jodoh. Ayah itu mah, ayah udah itu ke 10 bulan dia. Dia tadi mandir. Tuh, kayaknya mandir deh. Sama aja beres gitu. Udah nikah Pak, udah nikah. Gak punya anak, riwah tuh. Mana yang riwah punya anak dan yang riwah gak punya anak? Mau aja dari riwah. Sebelum kerja cari kerja riwah. Udah kerja riwah. Beres gak punya anak riwah tuh. Ada iklan kita Pak, udah menikah lama 20 tahunan gak punya anak. Bisa tapi mau disuntik Pak. Patuangan itu tipis Pak. Terus acak dari disuntik sekali nanti 2,5 juta, 7 juta, 7,5 juta suami istri. Jangan buka-buka. Bahkan disuntik Jepang sampai 12 juta lebih. Namun kapan seminggu sudah ngaboking hotel di Sarapan. Tapi bis 20 tahun tuh Pak. Udah masa kali nempel jadi budak. Dia balik mobil. Usia, laras kita usia itu supaya lulus, supaya jadi gurota. Gurota ayu deh bahasa kita masalah. Kita punya anak Pak, pas maghrib di piwaran awas. Anak kita lagi ngasih bahagia lah. Ya Allah, kita pengen dulu anak kita sedang. Setengah 4 kita bangunkan supaya sholat tahajud. Masih buka kamar dan sholat. Gimana? Pagi-pagi itu tuh mereka sekolah tuh terus disiapkan si mama itu sarapan dulu tuh ayah susu, ayah pisang goreng, ayah nasi goreng. Dari kemarin senang juga goreng. Kemarin sih mau kunaon pan dinten Senin pada sahur. Ya Allah. Tahajud gak pernah disuruh, tahajud gak pernah disuruh, saudara sahur gak pernah. Dulu buku diberi budak cuma boro-boro hiji 20 biji. Kalau capek nang budak mah capek hate. Kurota kita akan punya negara hebat kuat walaupun berjibatun walaupun kecuali di awal. Dan tugas kita. Tugas kita. Jangan bosan. Karena waktunya udah habis ya Pak. Ya, demikian karena sisanya itu adalah apa? Penguat saja. Kuat. Punten terus terakhir nanti jadi. Terus itu mah. Terus lagi terakhir masih pertanyaan kan? Gitu. Terus. Terus ke atas. Ayo Pak, ini sini. Ya, jadi kenapa ibadah Rahman penting? Karena kita melihat, ya maaf Pak, kesimpulan kayak kebalik kayak ada makna. Jadi bisa silakan rasakan. Ibadah Rahman itu sama dengan mereka yang melakukan hablum minallah, hablum minannas. Musibat alaihi billah, nama tuhibu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ini sama dengan orang takwa, bukan takut sama istri tua. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sama dengan itu manusia terbaik dalam agama. Gitu. Apa standar manusia terbaik dalam agama? Standar ya, itu takwa. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya manusia terbaik dalam agama. Kan kita bukan sekedar Islam ya Pak, tapi ingin jadi manusia terbaik itulah orang takwa. Inilah yang sempurna hablum minallah, pembahasan kita itulah ibadah. Nah, pertanyaan manusia terbaik dalam agama itu apa? Istiqomah dalam khair. Iya. Bisa yang menjawab dengan betul. Dia mengajak kepada yang kebaikan, yakuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kuntum Para umatin ukhrijat linnas minadz dzulumati ilan nur. Ya, itu mah komunitas. Ini mah manusia terbaik dalam beragama. Di sini Pak hadiahnya
Biasa buku mah alim menatos. Biasa kan. Itu dalilnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu mah itu definisi dari paling mulia. Ini nah di ujung Pak manusia terbaik dalam agama. Ciri-cirinya apa? Manusia terpuji, Manusia terpuji. karakteristik terpuji, istimewa terus Pak. Siapa yang paling belum buka Pak? Baca surat An-Nisa 125. An-Nisa 125. Pak? Ah, itu. Ini coba siapa yang udah baca? An-Nisa 125. Nanti Aulaika waladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin itu 69. Anisa waman sanu itu Pak. Benar Pak, benar. Ini hadiah. Betul. Waman ahsanu dinan. Siapa manusia terbaik dalam beragama? Miman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Wattaqallahu Ibrahim khalila. Asik. Udah. Demikian Bapak sekalian yang bisa disampaikan. Maaf, mudah-mudahan ini akan ada hasil. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan ibadur rahman. Ini kan ibadur rahman bukan hanya karena kita anggota, tapi harus sudah seperti itu. Tapi dengan kita masuk ke persatuan Islam didorong dengan sistem, gitu Pak. Didorong dengan sistem sehingga kita menjadi manusia yang hebat menurut Quran. Ya istilahnya kalau kita ibadur rahman, alhamdulillah nas, takwa, ahsanu di manusia terbaik dalam beragama. Ini Islam teh ulah rata-rata, komo di bawah rata-rata, tapi di atas rata-rata. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Pak Iswadi yang telah menyampaikan materi tentang karakteristik ibadah rahman. Kemudian selanjutnya kami serahkan kembali Mbak Diva PP Persis sebagai mungkin penutup dari kegiatan kami